Baik, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Chandra ya. Masih pada topik pembahasan persiapan tes kompetensi akademik fisika SMA ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kinematika, tentang pengukuran, hari ini Pak Chandra akan mengajarkan, karena waktunya terbatas ya, coba kita bahas tentang gerak lurus dan gerak lengkung. Oh, sorry. Kayaknya agak terlalu panjang. Kita gerak lurus saja. Sorry, kita masuk ke gerak lurus saja. Gerak melengkung, gerak parabola itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Oh, gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua atau mungkin tiga ya. Satu, gerak lurus beraturan, GLB, gerak lurus beraturan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di sini kecepatan tetap, ya. Di sini percepatan tetap. Sama gerak vertikal, ya, vertikal. Rumusnya apa saja, Pak? Untuk GLB rumusnya S sama dengan V kali T. S itu jarak, V perpindahan, S itu jarak, V itu kecepatan, T waktu. Untuk GLBB, ST sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat sama VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Plus itu kalau dipercepat, minus itu kalau diperlambat. Ya toh, rumusnya lambangnya ini V, ini T, kalau juga sama ini, kalau S-nya segini, ini T ya. Kalau GLBB ini rumusnya begini, ini V-nya berubah dari V0 menjadi VT, ini T-nya. Kalau bentuk lengkungnya positif, maka V ini S-nya, ini T, gambarnya seperti ini ya. Ini T. Terus yang terakhir gerak vertikal ya, yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Gerak vertikal itu naik turun ya, bisa pakai H, bisa pakai T. Misalkan Pak Chandra pakai H ya, H itu adalah V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Percepatannya menggunakan percepatan gravitasi. VT sama dengan V0 plus minus GT. Arah gravitasi itu ke bawah, maka dia ke bawah itu maksudnya ke dalam bumi ya. Untuk saat ini kita mengambil arah itu karena percepatan gravitasi merupakan besaran vektor. Sehingga dia akan plus ya, pakai tanda plus minus ini. Plus itu kalau ke bawah. Ke bawah itu menuju ke bumi ya. Ini gerak menuju ke bumi itu merupakan gerak relatif ya, relatif ya. Tergantung sudut pandang, kita memandang sebagai bumi sebagai pusatnya dulu ya. Kemudian dia akan main kalau ke atas. Sekali lagi, atas dan bawah ini menggunakan kerangka acuan bumi sebagai acuannya. Mari Pak kita berlatih Pak dengan contoh soal tentang GLB Pak. Oke, kita buatkan contoh soal sebagai berikut. Satu ya, misalkan ada gambar kayak gini, ini V, ini T, satuannya sekon, ini meter per sekon, ini 15, ini 2 itu berarti apa Pak? 2 meter per sekon. 15 itu apa Pak? 15 ini. Tentukan jarak yang ditempuh. Nah, ingat jarak sama dengan perpindahan untuk gerak lurus ya. Gerak lurus ya. Tapi kalau gerak lurus yang searah ya. Tapi kalau bolak-balik sini ya berbeda ya. Jadi di sini pengertian jarak ini sama dengan perpindahan untuk gerak lurus ya, dengan arah yang sama, arah yang tetap. Nah, ada dua cara, Nak. Cara yang pertama itu pakai S sama dengan V kali T. Ini rumusnya dihafalkan, Nak ya. Untuk ini tipe-tipe GLB. Loh, Pak, kok saya tahu GLB? Karena kecepatannya tetap. Ya. S-nya berapa, Pak? 2. T-nya berapa? 15. Oh, berarti S-nya 30 meter. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua apa Nak? Cara yang kedua itu pakai S sama dengan luas daerah di bawah kurva. Sehingga S sama dengan panjangnya berapa ini Pak? Panjangnya 15. Panjang kali lebar toh? Panjangnya 15, lebarnya 2, berarti 30 meter per meter ya, meter. Ya, ini untuk yang GLB. Bagaimana dengan GLBB, Pak? Ya, contoh GLBB. Contoh yang GLBB adalah begini. Ini ada contoh soal ada kayak gini. Nah, ini 15,
ini 5, ini V-nya meter per sekon, ini T-nya sekon, ini titik-titik 8 ya. Tentukan apa jenengnya, jarak yang ditempuh, ya. Jawab. Cara satu ya. Cara satu itu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Loh Pak, kok so plus? Nah, kamu lihat. Ini V0-nya, ini kan V0-nya 5 meter per sekon. Ini VT kecepatan akhirnya 15 meter per sekon. Dari 5 menuju 15 itu lebih besar atau kecil? Nah, kalau lebih besar, maka dia namanya GLBB dipercepat ya. GLBB dipercepat, bukan diperlambat ya. Dipercepat. Sehingga S-nya itu sama dengan V0-nya 5, T-nya 8 ditambah setengah kalikan A. A-nya tidak tahu Pak, nah, cari dulu ya. VT sama dengan V0 plus AT. 15 sama dengan 5 plus A kalikan 8. Ini pindah sini menjadi 15 min 5 sama dengan 8A. 10 sama dengan 8A. A-nya adalah 10 per 8. Kita lebokkan ke sana. A-nya 10 per 8. T-nya berapa Pak? 8 kuadrat. Sehingga ini kali ini 40 ditambah ini coret ya. 8 bagi 2, 4. Sama dengan 80 meter. Pak, aku pakai cara yang kedua, Pak. Cara yang kedua pakai A sama dengan luasnya itu jumlah garis sejajar kali setengah tinggi. Ini jumlah garis sejajarnya ini sama ini ya. Ini 5, sini 15. Berarti 5 ditambah 15 kali setengah tingginya ini tingginya ini ya. Tingginya setengah kali 8. Ini tambah ini 20 dikali ini, piro ini? 4 ya. 4 kali sama dengan 80 meter ya. Pak Chandra sering pakai yang ini, kecuali untuk yang mau jalan praktis pakai ini boleh. Oke. Soal yang ketiga, Pak. Untuk gerak vertikal ya, untuk gerak vertikal. Ini ada apa jenengnya? Gedung setinggi 120 meter. Ada kelereng jatuh bebas. Ini A, ini B. Tentukan kecepatan di B. Nah, kecepatan di B. Ini kan jatuh gerak vertikal ke bawah ya. Maka kita manfaatkan ini ya. Y sama dengan V0. Tadi H apa Y ya? Tadi ya Pak Chandra lupa sebentar. Tak lihat dulu catatan. Oh, pakai H. Sudah, kita ngikut H. Ya, kita pakai H. Jadi anak-anak, lambang itu tergantung kesepakatan kita ya. Misalkan H V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Lupa kok plus. Plus itu karena ke bawah ya, arah ke bawah percepatan gravitasi sesuai dengan arah percepatan gravitasi, lebih tepatnya kata-katanya begitu ya. 120 sama dengan 0. Lupa kalau bisa 0, ini V0-nya jatuh bebas, itu artinya V0-nya adalah 0 ya. Ditambah setengah, G itu 10. Pak, G-nya kok iso 10 Pak? Kesepakatan ya, meter per sekon. Atau ada guru yang mengatakan 9,8 meter per sekon kuadrat, boleh ya. Tapi Pak Chandra pakainya yang ini dulu biar memudahkan dalam menghitung. Kali T kuadrat. 120 sama dengan setengah kali 10 T kuadrat. Bisa dimengerti? Sehingga 10 sama ini tak coret, ini tak kalikan sana, 24 sama dengan T kuadrat. Maka T itu sama dengan akar 24 ya. Berapa sih Pak akar 24 ya? 24 kalau saya akar, itu akar 24 sama dengan 4,8989. Misalkan kita ikuti dua ukuran penting, ya maka T-nya adalah 4,9. Kamu ambil dua angka ini. Tapi di belakangnya satu boleh dilihat. Lebih dari 5 berarti pembulatannya ke atas. Sekon. Bisa dimengerti, tak tambahi nganu ya, satu soal variasi ya, satu soal variasi mbok menawa kita keluar ya. Ini ada mobil, ini yang variasi yang gampang saja karena waktu kita terbatas nak. Kalau kita punya waktu banyak ya insya Allah Pak Chandra akan memberi nanti ya di segmen-segmen berikutnya, nanti kalau ada pengulangan tentang kinematika ini insya Allah akan Pak Chandra bahas lagi biar
nanti potensi peluang untuk prediksinya itu bisa ya. Ini mobil A, ini mobil B. Berangkat dari kota A, dari kota B, ketemunya di C. Jarak AB itu adalah 100 km. Berapa sih jarak AX itu berapa ya? Tentukan jarak AC yaitu AX. Tentukan jarak AC jika kedua mobil berangkat pada waktu yang sama. Nah, sama itu podo ya. Kecepatannya ini 36 km per jam, yang B itu 72 km per jam. Nah, anak-anak, melihat gambar ini kamu kudu mudeng ya. Paham, you should be understand ya. Apa Pak? Gini, SAB jarak dari sini ke sini itu kan podo karo ini ditambah ini ya toh. SAC ditambah SBC. SAB berapa Pak? 100 km ya. 100 kilometer itu tulisannya berapa? Kilometer ya. km. Terus yang ini S tadi rumusnya Pak Chandra ini kan kecepatannya tetap ya. Dengan kecepatan yang tetap dengan kecepatan tetap. Berarti GLB ya. Kadang membuat soal itu harus lebih jeli ya. V kali T, V-nya siapa? V-nya si A. Kalau ini V kali T, V-nya siapa? Si B. Ini kita tulis 36 T, yang ini 72 T. Sehingga 100 sama dengan ini tambah ini 108 T, maka T itu adalah 100 per 108 jam ya. Nah, lalu jarak AC berapa? SAC ya sama dengan VA kali T. VA-nya berapa Pak? 36 km per jam. T-nya berapa Pak? 100 per 108 jam. Jamnya di sini. Sehingga jam sama jam coret, ini sama sini coret 3 ya. Maka hasilnya 100 bagi ini 33,3 km. Ini salah satu variasi soal ya yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa dijelaskan oleh Pak Chandra. Untuk soal-soal variasinya masih ribuan soal dari kepala Pak Chandra. Insya Allah jika Allah meridhoi nanti akan saya sampaikan gratis karena kata Gus Baha itu berbagi ilmu merupakan nikmat yang cukup besar. Ilmu rasa diumpet-umpet ke diberikan gen orang yang tidak tahu fisika bisa menjadi pinter fisika. Kalau begitu tujuan akhirnya apa Pak? Nek ngerti fisika itu sebagai ilmu yang bermanfaat, bisa mencintai zat yang memberikan ilmu itu kepada Pak Chandra. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri apa yang ada atas berkat rahmat Allah, moga-moga berkah untuk semuanya. Allahumma amin. Thank you very much for your attention. See you next time. Have a nice day for you. Goodbye. Assalamualaikum.